Ya, pemirsa, kembali bersama kami dalam IDX Precision Closing. Komoditas kopi kini dikenal tidak hanya sebagai komoditas yang menjadi andalan ekspor Indonesia atau bahkan memiliki nilai keekonomian yang cukup tinggi, tapi bahkan sudah menjelma menjadi bagian dari lifestyle atau gaya hidup, termasuk juga generasi muda atau generasi milenial. Tapi bagaimana kemudian sebetulnya kondisi industri kopi dalam negeri atau kondisi industri kopi nasional sejauh ini, bagaimana dengan tingkat produksi, tingkat konsumsi, dan perkembangannya sejauh ini? Langsung saja kita ulas bersama dalam paparan berikut ini. Kita ke grafis yang pertama terkait dengan produksi kopi nasional, di mana pemirsa, berdasarkan data dari Kementerian Pertanian, sejak tahun 2018 hingga 2021 terlihat peningkatan ini dari tahun ke tahun, dan jika kita lihat dapat Anda cermati di layar televisi Anda, di tahun 2018 produksi kopi nasional sebesar 756.051 ton, sementara di tahun 2019 760.963 ton. Dan di tahun 2020 sebesar 773.409 ton, dan di tahun 2021 ini diperkirakan mencapai 795.000 ton. Jadi kita lihat memang ada peningkatan dari tahun ke tahun, meskipun memang belum terlalu besar begitu ya, kisarannya masih berada di 700.000 ton per tahun. Dan mengutip data dari Kementerian Pertanian, produksi kopi di tiap tahunnya terus mengalami peningkatan, di mana kopi merupakan salah satu komoditas pertanian andalan Indonesia. Dan tidak hanya menjadi raja di pasar dalam negeri, kopi juga bahkan menjadi komoditas unggulan ekspor Indonesia. Namun di masa pandemi ini kegiatan ekspor dan impor mengalami tekanan. Di mana sebelum pandemi, kopi Indonesia juga dikenal pemirsa di pasar global karena aroma khasnya. Dan saat ini kopi Indonesia bahkan sudah mampu bersaing dengan kopi Brazil yang juga sama-sama merupakan produsen utama kopi ini. Dan jika kita lihat dalam 5 tahun ke depan, ekspor kopi Indonesia bisa meningkat, dan Kementerian Pertanian mendorong agar para produsen hulu dan eksportir melakukan inovasi produk agar digemari pasar. Dan bagaimana kemudian dengan tingkat konsumsi kopi nasional? Kita ke grafis berikutnya, pemirsa. Jika kita lihat konsumsi kopi dari tahun 2018 hingga 2021, ini berdasarkan data dapat Anda lihat di grafis yang sudah kami persiapkan. Di tahun 2018 314.365.000 ton, di 2019 335.054.000 ton, sementara di tahun 2020 353.885 ton, dan di tahun 2021 diperkirakan 370.000 ton. Kita lihat grafiknya memang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dan meskipun kondisi perekonomian secara umum tercatat mengalami kontraksi selama pandemi COVID-19, konsumsi kopi dan minuman olahan lainnya justru tercatat mengalami peningkatan, di mana pola konsumsi masyarakat sebetulnya memang tidak terlalu mengalami perubahan, tapi ini konsumsi kopi dan jenis minuman olahan lainnya meningkat, salah satunya didukung oleh pesanan dari para konsumen dengan menggunakan jasa kurir online yang memanfaatkan teknologi tentunya, di mana mengutip Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementerian Pertanian, angka konsumsi kopi ini diprediksi akan terus tumbuh sekitar 8,2% selama periode 2016 hingga 2021. Dan data lebih lanjut, menurut International Coffee Organization, pertumbuhan rata-rata konsumsi kopi di Indonesia berada di atas rata-rata tingkat dunia pada umumnya, di mana pada tahun 2021 pasokan kopi nasional ini diprediksi akan mencapai 795.000 ton, sementara tingkat konsumsinya naik menjadi 370.000 ton. Jadi kita lihat memang konsumsi nasionalnya masih cukup tinggi di tengah produksi yang memang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sementara sisanya kita tahu ini bisa menjadi komoditas ekspor dan memang sudah aktif dilakukan dari tahun ke tahun oleh Indonesia. Dan Indonesia dikenal sebagai penghasil kopi yang juga tidak kalah bersaing dengan negara-negara lain penghasil kopi lainnya. Sementara itu pemirsa, dari tingkat produksi dan juga tingkat konsumsi kopi nasional, bagaimana kemudian nilai ekspor dari biji kopi dan juga kopi olahan Indonesia? Kita coba lihat bersama datanya berikut ini dari Januari hingga Mei 2020, di mana di nilai impor turun 35,17% secara year on year, dan total nilai ekspor 12,2% secara year on year. Ini turun pemirsa dari sisi ekspor dan juga impor secara tahunan atau secara year on year.
Dan kita tahu pemirsa, pandemi COVID-19 telah mengganggu rantai pasok seluruh sektor industri, termasuk industri kopi dalam negeri dan penutupan pelabuhan laut, kemudian bandar udara, serta pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di sejumlah negara atau lockdown bahkan, ini telah menghambat ekspor kopi Indonesia. Dan diperkirakan harga kopi ini belum akan membaik dalam waktu dekat. Pasalnya, hal ini disebabkan oleh perekonomian sejumlah negara tujuan ekspor kopi Indonesia yang diprediksi masih akan tertekan sehingga serapan kopi berkurang dan ini membawa dampak bagi Indonesia begitu ya. Dan selain berdampak terhadap cash flow petani kopi sendiri, kemudian pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM kopi di tingkat nasional, pandemi COVID-19 juga membuat produksi industri kopi olahan berskala besar mengalami penurunan dan tercatat aktivitas ekspor dan impor juga mengalami penurunan. Tapi ada satu hal yang bisa di-highlight pemirsa dari industri kopi dalam negeri, terutama konsumsinya yang sebetulnya masih cukup bertahan di tengah kondisi situasi sulit seperti ini karena memang ternyata tadi seperti yang saya sebutkan di awal, kopi sudah menjadi bagian dari gaya hidup ataupun lifestyle dari masyarakat Indonesia. Dan ini salah satunya ternyata bisa dilihat dari peningkatan jumlah kedai kopi di Indonesia. Kita coba lihat bagaimana kemudian perkembangan jumlah kedai kopi di Indonesia dalam grafis berikutnya. Ini ada jumlah outlet kopi di Indonesia di tahun 2016 hingga 2019, di mana berdasarkan data di tahun 2016 jumlah kedai kopi atau outlet kopi di Indonesia sebesar 1.083 kedai, kemudian di tahun 2019 sebesar 3.000 atau outlet kopi ataupun kedai kopi. Sementara di tahun 2020 ini diperkirakan oleh Risetovin akan tumbuh sebesar 10% hingga 15% dari tahun 2019 ini. Berarti memang masih akan cukup tinggi, kurang lebih hampir 4.000 kedai kopi yang ada di Indonesia. Kita tahu memang cukup banyak brand yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dan meskipun dalam keadaan pandemi, kopi di tanah air telah menjadi industri dan diproyeksikan terus berkembang ini pemirsa, di mana berkembangnya kedai kopi tidak lepas dari semakin mudahnya masyarakat membuka usaha atau kedai tersebut. Dan bahkan pandemi dipandang tidak lagi menjadi masalah karena masyarakat tidak mesti datang langsung ke kedai kopi untuk bisa meminum kopi karena memang sudah banyak platform dari sharing ekonomi yang memudahkan konsumen untuk bisa memesan kopi melalui aplikasi ini tanpa harus ke lokasi, bahkan dibumbui dengan sejumlah promo begitu ya yang memang memudahkan konsumen. Dan hal tersebut membuat perkiraan di tahun 2020 dari kedai kopi sendiri akan tumbuh 10% hingga 15% karena memang ini masih cukup masif, pola konsumsinya masih cukup besar, pasokannya juga mendukung. Kemudian pola konsumsi masyarakat Indonesia ternyata behavioralnya semakin didukung teknologi, konsumsinya justru semakin tinggi. Dan ini akhirnya bisa menjadi angin segar juga bagi pelaku usaha kedai kopi, kemudian juga petani kopi, bahkan bagi pengelola jasa teknologi yang memang related sekali dengan industri kopi. Dan saat ini kita tahu memang cukup banyak masyarakat yang memang sudah gemar untuk bisa mengkonsumsi kopi, ditambah memang ada nilai-nilai positif yang tentunya bisa didapatkan dari minum kopi, dan kita harapkan memang dari kegemaran ini bisa berkontribusi lebih besar terhadap nilai perekonomian Indonesia untuk ke depan. Dan pemirsa, itu tadi ulasan kami terkait dengan industri kopi dalam negeri, dan jangan beranjak dari tempat Anda, sejumlah informasi lain masih akan kami hadirkan usai jeda.